Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Sadia dengan NIM 23210008 dari kelas B1 PBSI Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Aditya Permana MPD. Apa kabar semuanya? Saya di sini akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi terdapat pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, cara menulis teks eksplanasi, dan cara meringkas teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya di sini ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yakni mengapa dan bagaimana. Selanjutnya di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, seperti tentang bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga deretan penjelas. Yang ketiga, di sini ada interpretasi. Bagian ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini kita dapat memberikan tanggapan atau persyaratan terkait fenomena yang diangkat dalam teks. Selanjutnya di sini ada contoh bacaan teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor, yang termasuk pernyataan umumnya yaitu tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Secara ilmiah, peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Yang kedua, yang termasuk ke dalam urutan sebab akibat. Bencana alam ini terjadi karena ada sebab-sebab tertentu, curah hujan tinggi, dan terjadi dalam waktu yang relevan lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul retakan atau pori-pori di tanah. Ketika menginjak musim hujan, retakan tersebut akan mudah terisi oleh air sampai pada titik jenuhnya. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan resapan air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadilah tanah longsor. Meski terlihat sama saja, tanah memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur tanah yang tipis dan kurang tebal akan lebih mudah longsor. Misalnya, tanah lempung yang notabene memiliki tekstur lembek lebih rendah terhadap pergeseran tanah. Selain itu, jenis tanah liat memiliki ciri khas, yakni menjadi pecah-pecah jika terpapar panas dan akan lembek jika diguyur hujan lebat. Selain murni karena faktor alam, manusia bisa menjadi penyebab tanah longsor. Penebangan liar yang dilakukan manusia akan mematikan sirkulasi air tanah.
yang seharusnya diserap oleh tumbuhan akan masuk pori-pori tanah dan menyebabkan strukturnya tidak stabil. Dan yang termasuk interpretasi di sini yaitu kesimpulannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Tanah longsor, baik faktor alam dan manusia, sama-sama memberikan dampak yang besar pada bencana ini. Meski demikian, kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran menjaga alam, tidak melakukan pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan melakukan reboisasi bisa menjadi langkah awal pencegahan yang baik. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat kalimat fakta dan dirangkaikan dengan pola kronologis atau urutan waktu ataupun secara kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, fokus pada hal umum seperti contoh peristiwa tsunami, global warming, banjir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contohnya seperti kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Nah, di sini yang termasuk kalimat konjungsi atau konjungsi kausalitas yaitu mengakibatkan, disebabkan, dan mengakibatkan. Yang kedua yaitu ada menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya seperti berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiraangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojonggasih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Yang ketiga, di sini ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Yang keempat, di sini ada kata teknis atau peristilahan seperti ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Contohnya seperti terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta, kemudian memiliki pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya peristiwa itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Di sini yang termaksud kata teknis atau peristilahannya itu yaitu kerajinan tangan dan peternakan. Nah, selanjutnya di sini ada meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Contohnya yaitu seperti beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan.
Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan inilah lebih serbaguna daripada bahan padat. Nah, yang dimaksud dengan gagasan umum itu dari kalimat beberapa roket sampai untuk mendorong dan menekannya ke depan. Nah, dari kalimat bahan bakar sampai bahan padat itu adalah kalimat penjelas. Nah, yang selanjutnya yang kedua, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks. Yang kedua, materi pokok yang letaknya bisa di bagian awal ataupun pada bagian akhir paragraf. Yang ketiga, mencatat gagasan pokok tersebut. Yang keempat, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, itu termasuk semuanya langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Selanjutnya di sini ada menulis teks eksplanasi. Kalau meringkas itu sudah ada teks eksplanasinya. Kalau menulis itu kalian dari awal kalian harus bisa menulis secara rapi. Yang pertama, cara menulis teks eksplanasi itu yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Caranya ialah dengan observasi lapangan, studi literatur atau yang lainnya. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Itulah tadi video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi jelas berbeda dengan teks eksposisi. Dari strukturnya saja sudah jelas berbeda, bahwa teks eksplanasi lebih mengarah kepada sebuah sebab akibat yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.